Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Halo semuanya, selamat tahun baru. Sekarang udah ganti tahun jadi tahun 2021. Dan ini adalah hari keempat di tahun 2021 adalah First Monday, iya nggak? Nah, untuk hari pertama ini, halo, nah udah gabung nih Kak Kiki, bentar ya Kak Kiki. Hari ini kita mau ngobrol santai soal be a productive single mother. Wow. Jadi nih bahasannya agak lumayan seru gitu loh menurut aku, karena ternyata single mother itu bukan hanya wanita yang sudah sendiri, tapi juga bisa single mother ini bisa juga buat wanita yang LDM-an sama suaminya. Jadi suaminya ada di luar kota atau di luar negeri. Nah, ini bisa juga dibilang single mom ya, karena kan ngurus anaknya sendiri mau nggak mau gitu loh. Ini bahasan yang seru, dan juga nanti kita bahas tentang gimana sih harusnya jadi single mother yang produktif itu. Nanti kita akan ngobrol bareng sama Kak Kiki Rizky. Ini dari ACT Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Beliau adalah salah satu orang yang sosialnya tinggi gitu loh. Dan kita bertemu di salah satu komunitas waktu dia sharing tentang single mother gitu. Nah, aku udah sempat bikin sampai blognya. Nah, itu blognya udah ada kalau kalian lihat di highlight, itu blognya tentang gimana sih cara tough jadi ibu yang single mother, maksudnya berpisah dari suami tapi tetap bisa membuat kehidupannya lebih baik, membuat anak-anaknya juga tetap strong, tetap tetap straight to the way gitu maksudnya. Kita di sini mewakili orang-orang yang sudah menjalani single mother beberapa tahun gitu ya. Kita nanti akan bahas, emang akan ada fase-fase yang masa-masa sulit, tapi itu pasti semua bisa dilewatin. Sekarang kita undang aja ya. Aku panggilnya Mam apa Kakak nih? Mam Rizky-nya nih. Mam apa Kakak ya? Mana nih? Kita undang dulu Kakak Rizky-nya. Woi. Gimana? Sepertinya Kakak Kiki Rizky-nya ini nih, belum gabung lagi, karena tadi udah sempat gabung terus menghilang. Kita coba tunggu dulu ya. Kalau sambil nunggu Kak Kiki, sebenarnya nggak ada yang mau mungkin aja jadi single mother gitu, karena berat, harus jadi ayah juga, harus cari nafkah juga, harus segalanya tuh dilakuin sendirian gitu loh. Nah, tapi life must go on, hidup harus tetap berjalan. Jadi mau nggak mau ya harus dijalanin, ya nggak? Nah, ini Kak Kikinya belum, malah Karena. Halo Karena. Ada kisah misalnya yang tentang mereka ingin, maksudnya kalau ada suara-suara karena dibarengin sama rapat nih suami aku. Jadi beberapa kali memang ada orang yang pengennya sih nggak ada perceraian, nggak ada perpisahan. Tapi mau bagaimana lagi, kalau misalnya sudah tidak bisa ditahan lagi, ya harus tetap dijalankan kehidupannya dengan anaknya, dengan kehidupan sekitarnya, dan tetap harus punya uang untuk tetap berjalan hidupnya. Nah, ini Kak Kikinya udah gabung nih, tapi kenapa nggak bisa ya Kak Kiki ya? Halo Kak Kiki udah lihat live aku kan ya? Kalau Kak Kiki udah lihat live aku, harusnya aku udah bisa ngundang nih, tapi kenapa nggak bisa ya? Kenapa ya? Kiki Rizky must upgrade aplikasi in order to join katanya. Wah, Kak Kiki kayaknya Kak Kiki harus update dulu Instagramnya, karena di sini nggak bisa join kalau Instagramnya nggak diupdate tadi tulisannya gitu Kak Kiki. Mungkin mudah-mudahan Kak Kiki denger nih. Jadi emang Instagram itu bikin aku invite Kak Kiki. Instagram memang suka kayak gitu sih, jadi berubah terus gitu. Assalamualaikum Kak Kiki.
Halo, selamat sore. Kabar? Iya, kamu mirip sama teman aku deh, Kak. Oh iya, aku panggilnya Mam aja ya. Kebetulan aku Oh, sudah Mam punya, aja. Oke. iya, aku kebetulan sudah punya dua orang putri yang berumur 10 tahun, 11 tahun tahun ini dan 8 tahun. Jadi panggil aja aku Mam atau Bunda nggak apa-apa. Mam aja ya, Mam. Iya. Oke, biar apa namanya lebih akrab. Iya. Oke, Mam Kiki, thank you banget bisa gabung join untuk sharing tentang apa tadi. Kita harus jadi be a strong woman ya. I don't know. Apa ya? Be productive single mother, single mom, be productive single mom. Iya, benar kan? Di tahun 2021 goalnya apa nih, Mam? Iya, kebetulan kalau bilang single moms, aku sih selalu proud of a single mom ya, karena kan kadang single mom itu nggak hanya kita ditinggal sama suami, bercerai atau suami kita dipanggil Allah gitu, tapi uh, single mom itu kadang wanita yang memang ada suaminya pergi di luar kota atau nggak deket lah, nggak ada di sampingnya, itu bisa juga single negeri mom. ya. Atau di luar negeri gitu. Teman-temanku pun juga ada dan mereka memang praktis bekerja atau mengurusi anaknya sendiri, itu juga dibilang single mom. Nah, kalau menurut aku sendiri sih single mom itu banyak ya aspeknya. Jadi misalnya teman-teman selalu bilang aku nih single mom gitu, tapi aku selalu mengkapasitas diriku nggak hanya aku single mom, tapi kalau menurut aku karena mantan suami pun juga masih mengurusi anak. Tapi dalam konteks untuk keuangan, biasanya memang single mom itu adalah si ibu yang memang mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan anaknya. Itu rata-rata orang Indonesia bilang single mom atau apa seperti itu gitu. Kalau zaman dulu orang ya single mom atau single parent, lebih ke situ sih. Konotasinya biasanya janda atau yang lain itu kan agak menyakitkan sih kalau menurut saya. Jadi kadang saya nggak pernah nyebutin kata-kata itu masuk bullying juga. Nah, kalau goals di 2021, kebetulan aku tuh bekerja di marketing communication di Aksi Cepat Tanggap. Jadi memang kita ranahnya adalah kemanusiaan. Kita banyak mengurusi program-program yang berhubungan dengan kemanusiaan, bagaimana mengkampanyekan supaya ibu-ibu bahagia, ibu-ibu dapat bantuan dari kami gitu. Aku memang salah satunya di divisi marketing communication di Aksi Cepat Tanggap. Kayak gitu. Goalsnya sih mudah-mudahan tahun ini lebih baik sih, karena alhamdulillah dari segi karir dari 2020 sih alhamdulillah saat bercerai atau memutuskan untuk jadi single mom, saya dianugerahi banyak kegiatan juga dengan pekerjaan juga yang baik, teman-teman yang baik, juga kapasitas keuangan yang memungkinkan saya mandiri gitu. Jadi alhamdulillah di tahun ini mudah-mudahan lebih baik lagi karirnya, karena moto hidup saya gimana sih caranya kita punya dampak yang baik sama orang lain, maksudnya kita bermanfaat buat orang lain gitu. Aku juga memang belum secara lingkungan juga kategori moms yang baik. Aku juga banyak meninggalkan anak-anak, nggak bisa jadi 24 jam mothers to relate to my bonding to my children, tapi kita bisa juga tetap punya waktu untuk anak-anak sendiri gitu. Jadi kalau ada para moms yang bilang di ACT tuh kerja mulu sih nih ngurusin masyarakat gitu, tapi itu adalah salah satu ikhtiar kita sebagai manusia untuk membantu para moms di luar, bantu teman-teman yang lain di luar sana yang memang butuh diperjuangkan gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Aku baru tahu loh, Mam Kiki, kalau ternyata ACT itu nggak cuma untuk yang bencana alam, tapi juga ada kegiatan untuk mamnya ya? Betul, jadi di ACT itu kita ada namanya sedekah Umi atau bantuan langsung kepada para ibu yang terdampak COVID-19. Jadi kalau misalnya para mam COVID-19 yang lalu di bulan Februari tahun lalu adalah terdampak nih, kita punya program-program yang kita akan memberikan dana secara langsung kepada para ibu
yang kita sebutnya UMI untuk tetap bisa berdagang dengan bantuan modal dari ACT. Jadi ACT itu tidak hanya mengurusi kebencanaan, ada juga yang kelaparan aja, tapi kita juga punya usaha produktif yang membantu para ibu untuk berkembang. Iya. Nih Mam, Mam Diki udah single parent dari tahun berapa Mam, kalau boleh tahu? Saya single parent sebenarnya baru 3 bulan dapat surat dari pengadilan itu di sekitar bulan November awal itu surat baru ada. Tapi untuk secara agama saya memang sudah meninggalkan rumah itu di tahun 2019 tepatnya bulan Juli. 2 tahun lalu lah saya sudah mengurusi anak-anak saya sendiri. Tapi untuk secara hukum 3 bulan lah saya baru dapat surat. Cukup lama ya prosesnya ya ternyata ya. Sebenarnya bukan prosesnya lama sih ya, karena waktu itu kan banyak yang para moms atau para bunda yang berpikir kalau ujian rumah tangga tuh bisa kita selesaikan dengan kita ikhtiar sama Allah gitu. Jadi kita ikhtiar dulu sama Allah, bagaimana sih kita berdoa banyak supaya Allah ini pasti kita bisa kembali sama suami dan anak. Tapi qadarullah selama 1,5 tahun saya di ACT saya juga belajar kalau ini rumah tangga itu adalah ujian dari Allah yang Allah akan kasih waktu antara dua nih dilanjutkan atau kita sudah tidak berjodoh nanti. Betul. Nah pas di ACT saya banyak bertemu dengan senior saya juga, mereka banyak kasih masukan, mungkin ini sudah habis masa jodohnya. Jadi saya berpikir ya udah saya ajuin ke pengadilan dan alhamdulillah dalam kurun waktu 2 minggu surat juga sudah keluar. Jadi para moms yang single moms yang merasa kalau mahal nggak sih ngurus ke pengadilan, susah nggak sih? Itu nggak banget. Jadi kalau teman-teman semua banyak yang DM saya gimana sih ke pengadilan, saya takut dia ngeluarin uang, nggak. Saya hanya ngeluarin duit sekitar Rp300.000 karena pada saat perceraian saya buat sendiri suratnya. Saya juga punya visum dari dokter karena ada kekerasan dalam rumah tangga, karena suami saya sempat juga dibawa polisi. Jadi saya ada banyak rekam medis, banyak pemukulan yang saya simpan rapi. Jadi pada saat saya ajukan ke pengadilan, surat itu dibacakan hakim dan hakim langsung ketok palu dengan 1 kali sidang dan 1 kali pemanggilan saksi. Jadi prosesnya 2 kali selama 3 minggu. Saya langsung keluar surat, alhamdulillah. Jadi jangan takut ya moms, karena gak usah bayar pengacara mahal dengan surat-surat yang pastinya yang kalian punya. Jadi kan aku juga sebelum ini aku banyak mengurusi para bunda atau para moms yang memang suka dipukul suaminya atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 2017 sampai 2019 aku sempat ngurusin sama mantan suami juga. Jadi aku lambat laun aku belajar kalau kita nih wanita atau perempuan khususnya, kita punya andil dalam hidup kita. Jadi kalau kita dipukulin, kita nggak dikasih nafkah secara lahir batin, atau kita merasa kalau suami kita nggak bagus nih buat kita gitu, kita punya kok beginning untuk kita keluar dari zona itu gitu. Jangan takut nanti kita sendirian nggak bisa nyari nafkah gitu. Itu jangan takut, karena kalau teman-teman tahu saya diusir ya. Jadi saya dengan kondisi di rumah sama anak-anak, saya diusir suami, tidak bawa baju sehelai pun. Saya hanya bawa anak-anak, naik Grab, dan saya tidak pulang ke rumah ibu saya. Saya memilih untuk cari apartemen itu kosong karena waktu itu saya hanya punya 2 barang yang saya bawa, iPhone 6 saya dengan MacBook Pro. Waktu itu saya bawa, dan kodenya saya dua-duanya bawa kardus. Saya hanya jual iPhone saya yang waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 1,6 juta. Saya harus bayar apartemen 1,5 juta. Saya juga harus makan malam itu sama anak-anak saya, dan kita nggak punya baju apapun gitu. Akhirnya saya jual iPhone, saya bayarkan rumah 1 juta dulu. Besok pagi saya harus nyari nih 600.000, dan saya bawa anak 2 waktu itu. Kondisinya adalah saya tidak bekerja waktu itu, saya hanya mengurusi event organizer. Nah paginya itu saya mohon sama Allah, saya nggak akan balik nih ke mama, saya nggak akan pulang nih ke mama, saya mau bertiga nih sama anak saya. Saya apply pagi itu di laptop yang saya punya, saya apply ke waktu itu saya apply ke Unilever, ke Kobe Nutri Pharma, satu lagi ke Danone.
Dan alhamdulillah 2 hari saya apply di rumah lagi sholat duha, ternyata saya di email kalau saya harus datang karena saya waktu itu keadaan nggak punya handphone. Di email saya besok langsung datang tes, dengan kurun waktu 10 hari saya diterima. Jadi jangan takut untuk nggak punya uang, nggak punya apapun gitu. Dan seminggu saya di apartemen, teman-teman saya datang lihat saya, malah apartemen saya tuh diisiin kulkas, kompor, sama teman-teman di komunitas salah satu susu. Di waktu itu saya sempat dibantuin juga baju anak-anak, karena terus saya juga dibantu sama teman saya untuk ngedobrak rumah untuk ngambil ijazah dan baju anak-anak dan buku anak-anak. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut kalau misalnya saya tuh nggak kerja, Mam Kiki, tapi suami saya udah nggak baik bagi saya. Tapi kalaupun Mam misalnya gini, suami tetap baik terus mau menikah lagi atau mau punya istri lagi, tapi kalau Mam merasa nyaman itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang sudah nggak nyaman, boleh ya udahlah, saya memutuskan untuk single moms. Jadi apa namanya, balik yang mau balik lagi, betul, balik lagi ke diri Mam sendiri. Maunya apa nih? Ini kalau misalnya suami saya menikah lagi tapi dianya nyaman, nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau misalnya sudah bilang nggak nyaman, boleh jadi single mom atau memutuskan untuk bercerai. Karena yang tahu diri kita tuh diri kita sendiri. Jadi Mams nggak usah takut, aku nyaman kok suamiku menikah lagi, toh dinafkahkan, toh masih ketemu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah dalam tahap yang aku nggak bisa nih terima, aku maunya single mom aja, itu teman-teman atau Mams bukan serah diri Mams. Kalau udah terlalu sering KDRT juga ya, harus pikirin lagi. Atau, tapi jadi jangan bikin-bikin ya Kak ya, maksudnya jangan bikin gitu, maksudnya nggak ada apa-apa tapi dibikin ada apa-apa, itu juga jangan ya. Tapi ini maksudnya ceritanya Mam Kiki ini tuh lebih ke kayak case per case ya, jadi maksudnya kasusnya seperti ini, jadi ini loh cara yang harus ditempuh gitu loh, jangan nggak ada apa-apa terus tiba-tiba udah gugat, itu juga kan dilarang sama agama ya. Betul. Nah nih Mam, kan kemarin kita sempat ngobrol tuh di komunitas fase-fase nih. Fase-fasenya kan pasti ada beberapa fase yang bikin sampai akhirnya Mam Kiki tuh tough lagi, bangun lagi gitu. Gak mungkin kan langsung udah gue nggak inget tuh kalau gue pernah cerai, gue nggak inget ini, gue bisa kok gue ini, nggak mungkin kan, pasti ada masa mewek-meweknya dong, nggak mungkin aku bisa nih gitu. Ya kalau fase sebenarnya, kalau aku kan beberapa waktu lalu sempat jadi pembicara di salah satu single mom yang tadi Mam sebutkan. Jadi memang ada 3 fase nih dalam upaya kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi Moms juga harus punya. Jadi aku tuh dalam tahap ini kan karena udah 2 tahun ya, 2 tahun 1 bulan. Jadi sebelumnya juga aku sempat bunuh diri juga Moms. Nah aku sempat waktu itu kalau nggak salah aku sekitar bulan Februari 2019 aku sempat menyayat diri aku juga ya. Dan aku sempat masuk rumah sakit 1 bulan. Jadi itu kemudian aku merasa kalau aku udah 13-12 tahun gitu ya, kami berempat dengan kondisi yang aku kekurangan apapun, karir aku baik, aku gak kekurangan uang, aku punya rumah yang nyaman, anak-anak yang pintar, suamiku juga baik banget. Kok tiba-tiba Tuhan Allah ngambil dia tuh gampang banget gitu, cepet banget, dan nggak ada apapun gitu, kecuali 12 tahun kami bertengkar atau segala macam itu mungkin beda lagi. Nah itu aku juga sempat kecewa sama Allah, kecewa sama diri sendiri, dan melakukan hal-hal buruk. Nah jadi harus sebelum fase itu adalah namanya, kalau aku yang nyebut adalah fase penyembuhan diri sendiri. Itu fase pertama Mam. Jadi kita harus sembuhin diri juga. Mam Kiki jelasin aja, aku mau matiin ini dulu ya, mau fire lupa dimatiin bentar ya. Mau lanjutin aja Mam. Jadi kita harus ada fase penyembuhan diri sendiri. Nah itu adalah kita harus sembuh dulu nih diri kitanya sendiri. Kita mau udah terima belum sama keadaan gitu. Karena itu adalah bagaimana kita mau tahu nih mau ngapain. Kalau kita belum sembuh, kita nggak bakal tahu nih kita mau ngapain, karena kita nggak akan berpikir dengan lancar gitu. Nah biasanya namanya fase penyembuhan. Kedua adalah fase dimana kita membangun diri. Nah fase membangun diri ini loh Mam yang berat, karena
kegiatan-kegiatan kita bersama suami, bersama anak-anak itu kan pasti terngiang-ngiang nih, terngiang-ngiang. Ritual lagi gitu ya. Iya betul. Apa itu nih yang fase yang yang kedua ini tuh itu berat banget, nangis terus setiap hari nggak mau makan. Kalau masa penyembuhan tuh berapa lama Kak, Mam? Masa penyembuhan kurang lebih berapa lama? Aku lama ya, kategori karena aku didampingin psikolog dan dokter, aku agak lama, aku sekitar 9 bulan, itu aku baru bener-bener, karena aku juga minum konsumsi obat ya, dan sampai detik ini pun aku juga masih kurang stabil emosinya, jadi kadang masih marah gak jelas gitu, karena kan aku masih dulu, sebelumnya aku masih suka konsumsi obat penenang, terus masih minum obat tidur, karena kalau udah jam 6 sore tuh aku gemeteran tuh Mang. Aku gemeteran, aku tuh jadi kayak ke jendela mulu ngeliat suami aku tuh kalau denger mobil tuh kayak orang gila. Jadi fase penyembuhan aku tuh gantung lama banget itu karena aku tuh masih kayak bermimpi, oh iya suamiku masih ada di pulang. Iya betul, itu tuh aku agak lama, tapi ya nggak tahu juga ya kalau manusia yang lain ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau bahkan ada yang lebih lama mungkin ya, jadi tergantung orangnya ya. Iya, nah ya fase yang di tengah ini yang harus benar-benar kita jalanin adalah gimana sih nih caranya, kita mau ngapain sih nih, kan kita udah tahu nih suami kita begini, kita terima dulu gitu, habis terima dulu kita mau ngapain. Kalau aku kan habis fase pertama adalah aku memang langsung pergi dari rumah, jadi fase keduanya ini adalah fase dadakan yang harus aku cepet nih ngambil kesimpulan, ngambil planning, aku mau nangis ya apa mau nyari kerja, bangun karir dari awal. Anak-anak soalnya anak-anakku pernah bilang gini, mah udah dong mah, udah selesai, mama jangan nangis mulu, ada kakak, ada dedek. Jadi saya di sini pikir ada tugas suami buat kasih nafkah dong ke anaknya, Mam. Sampai saya udah praktis bener-bener nggak dinafkahin anak-anak tuh suami itu 2 tahun 4 bulan, berarti 3 bulan sebelumnya aku tuh tipe orang yang nggak pernah minta sama suami. Jadi misalnya dari pertama nikah adalah aku punya penghasilan yang lebih besar dari suami, dan aku bukan tipe orang yang udah gajian belum transfer dong, enggak, aku tuh kayak bukannya malu, kesian gitu, jadinya lama-lama tahun 2 tahun itu juga nggak baik ya. Jadi perempuan itu memang ada 2, harus dinafkahi lahir dan batin. Minta aja terus tiap bulan nafkah dari suami, mau gimana pun kalian adalah itu tanggung jawab suami. Jadi jangan kayak aku dulu, ya udahlah mungkin belum ada, minta aja terus, mau dikata bawel, mau dikata apa, minta aja, karena itu kewajiban suami. Nah kalau di aku adalah, dulu aku salahnya adalah, ya suamiku segini penghasilannya, kesian, ya udahlah nggak usah minta, aku cari lagi, aku nyelesain masalahnya sendiri, nggak nanya suami, aku bayarin sekolah anak-anak sendiri, nggak ngomong ke suami. Karena kalau aku nanya gini, biaya sekolah Siva masuknya 10 juta gitu, ya ampun mahal banget gitu, sedih banget gitu, kayaknya ngomong gitu ke suami gitu. Tapi terus aku tiba-tiba udah dapat duitnya aku bayarin, nah itu nggak boleh juga. Jadi menghilangkan keinginan suami. Iya itu jangan mah. Jadi apapun yang kalian lakukan di rumah tangga itu adalah harus berdua. Jadi misalnya kita nggak punya duit, bilang aja sama suami, beras habis nih, ini habis. Kalau aku enggak, aku sebisa mungkin kalau ini aku usaha gitu, ada gitu. Nah itu juga nggak baik Mam, itu jadi menghilangkan kodrat laki-laki gitu. Itu waktu aku terakhir suamiku bilang aku terlalu mandiri katanya. Aku juga misalnya nih lampu mati gitu, aku kadang enggak aku ngambil bangku, aku pasang sendiri tuh lampu gitu. Misalnya air galon habis, aku enggak, aku langsung ganti gitu. Aku kesian gitu sama suami gitu. Dulu itu tuh salah banget tuh. Jadi kita harus manja-manja gimana caranya biar suami juga manja-manja gitu ya. Suami juga tahu gitu. Kalau aku kan enggak, misalnya gini, Pak aku ada event hari Sabtu, oh ya udah aku antar ya, oh nggak usah, kamu jaga anak-anak aja. Nah suamiku sempat sedih gitu, kok aku nggak mau diantar gitu. Misalnya aku jemput gitu, Ma aku jemput ya pulang kerja, udah nggak usah Pak, kamu langsung pulang aja mandi, anak-anak kesian. Nah padahal aku biar dia nggak capek gitu, itu salah. Ternyata suamiku pengen nganterin aku, jemput aku gitu. Terus kalau belanja bulanan juga gitu. Ya jadi makanya kondisiin adalah si istri ini nih harus punya
apa ya, punya rasa kemanjaan gitu. Padahal sebenarnya maksud aku kita baik ya, kita biar suami nggak terlalu capek juga. Suamiku tuh dulu itu tipekalnya orangnya pendiam dan apa ya, nggak ngomong gitu apa-apa, ya nggak bisa berekspresi. Jadi terus kita juga kalau nyelesain masalah, aku tipe kalau orang ya udah apa terserah aja, dan suamiku juga terserah aja gitu. Terus udah gitu kalau ada masalahnya aku selesai duluan. Mendam dan akhirnya aku mendam. Ternyata ada perempuan lain yang ternyata lebih manja, lebih mau di apa gitu. Jadi kondisinya adalah kita tetap jadi perempuan yang manis, yang manja di depan suami, udah belaga aja gitu. Padahal walaupun aslinya nggak begitu, ya udah deh digitu-gituin gitu ya. Iya, gitu. Oke. Ya itu ada satu pelajaran tersendiri tuh buat para moms yang di rumah mau nggak mau ya harus pura manja atau gimana deh supaya suaminya ngerasa dibutuhin ya. Itu kan baru fase 1 tuh penyembuhan. Nah fase keduanya apa tuh moms? Fase kedua ini yang paling krusial dan paling menyakitkan, ada fase planning sih kalau menurut kita kan udah sampai sakit nih, hatinya udah tahu kita mau kemana. Nah ini biasanya adalah fase yang agak rumit gitu, jadi bisa kita kembali ke orang tua, bisa kita nyelesain sendiri. Dulu aku nyelesain sendiri, Mam. Jadi aku pindah rumah, aku cari pekerjaan. Jadi apa tuh? Kan akhirnya di apartemen kan? Ya. Mam Kiki kan tinggal di apartemen. Terus untuk akhirnya pilih untuk balik ke rumah orang tua atau terus gimana? Sampai sekarang atau stay di apartemen? Stay di apartemen. Alhamdulillah saya dulu juga gitu, udahlah balik ke mama. Saya pikir gitulah, mama tuh juga ya, pasti senang banget kehadiran saya. Tapi saya pikir gitu, saya udah 29 tahun, 28 waktu itu, saya udah 28 tahun. Saya masa balik lagi ke mama cuma karena masalah ini gitu, ya udahlah saya ya udah netepin hati, udahlah saya di apartemen sama anak-anak gitu, saya sambil nyari kerja. Nah pas 1 bulan kemudian saya udah kerja, mama saya tahu saya nggak tinggal di situ. Mama saya nangis, melukin anak-anaknya dan bilang kenapa nggak cerita sih, ini tuh kan masalah keluarga ya, masalah bisa itu, kenapa Kiki milihnya sendiri gitu. Tapi tergantung kondisinya Mam juga ya, kalau emang mau balik ke orang tua nggak apa-apa ya, itu masing-masing kalau emang itu nyata nggak kuat. Tapi kalau saya milih sendiri dan alhamdulillah bisa survive sih sampai sekarang. Ya berarti fase yang pertama penyembuhan, Mam Kiki bisa melewati selama 9 bulan. Kemudian bangkit diri nih, maksudnya lebih kayak gue harus tough nih, gimana caranya, harus biayai anak, pilihannya mau balik lagi ke rumah orang tua atau berdiri di kaki sendiri gitu ya. Yeah. Nah, terus fase ketiga apa nih sekarang? Udah apa 2 fase aja Mam? Nah, ketiga ini fase kita menyenangkan diri sendiri. Nah ini fase paling enak nih, tapi emang fase ini 2 fase yang udah kalian lewatin. Nah 2 fase itu yang sulit banget ya. Nah jadi fase menyenangkan diri sendiri adalah kalian bisa bekerja, bisa mulai usaha sendiri, udah gitu bisa menerima diri sendiri dan anak. Juga fase yang bisa fase yang kalau misalnya kalian mau kerja, kalian sukanya di mana. Kedua adalah fase ini tuh adalah fase yang udah tenang lah segala-galanya. Ketiga, dan ini juga fase yang bisa kita nyari pacar atau teman yang kita bisa ajak ngobrol ya. Aku bukan konotasi pacarnya, di sini ada teman yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Ini udah bisa di fase 3 ini. Tapi moms juga tergantung juga sih ya. Kalau misalnya fase ketiga ini masih agak belum mau, apa misalnya aku masih balik ke orang tua aja deh, masih di rumah aja gitu, itu boleh. Jadi tergantung moms tuh mau gimana. Tapi fase ketiga ini adalah fase kita udah enak, jadi ibaratnya kita udah planning kita mau kemana, udah misalnya udah dapat maunya kerja, nah yang ketiga ini tinggal jalanin sebaik-baik mungkin. Kalau kita udah jadi single mom, itu biasanya kita akan punya kekuatan untuk milih gitu. Jadi misalnya gini, kita pekerjaan yang kita cintai ini apa nih dulu. Nah, jadi setelah saya sempat menyayat diri 1 bulan saya di rumah sakit, saya diberangkatkan umroh sama teman saya. Di Mekah saya bilang sama Allah, di Jabal Rahman waktu itu, ya Allah ini tuh gunung di tempat Hawa sama
Nabi Adam ketemu. Kalau emang jodoh saya di sini udah nggak ada lagi, Allah cepet banget pisahin deh Allah biar cepet nih gini, karena capek kayak gini kan. Nah pas saya pulang 2 hari kemudian saya dipukulin pakai kipas angin sampai belakang saya berdarah dan saya harus dijahit. 2 hari setelah saya pulang umroh, ternyata kata suami saya, salah satu pacarnya atau yang dia senengin itu katanya seminggu itu badannya gatal-gatal, kepanasan, gak jelas. Padahal di Mekah saya juga nggak ngapain, saya juga nggak mungkin ngapa-ngapain tuh perempuan Jadi sampai udah negatif thinking ya. akhirnya saya dipukulin pakai kipas angin. Untuk warga-warga bantu, udah berdarah semua, anak-anak udah mohon-mohon. Oh ya udah. Mam anaknya pas berapa Mam? Waktu itu Safina kelas 1, Siva kelas 4 ya. 4. Dan dia udah tolong-tolong, akhirnya warga nolong dan dipukulin. Iya 1 SD dan 5 SD. Udah berdarah-darah di mana-mana, di kasur udah berdarah, terus tetap dipukulin. Padahal saya juga nggak ngelakuin apapun di sana gitu. Waktu itu ya saya hanya berdoa yang baik gitu. Di situ saya mikir, oh berarti Allah udah mau, iya Allah udah mau nyikirin yuk pelan-pelan gitu. Pas saya ingat seminggu setelah kejadian itu saya langsung diusir dari rumah dan saya ya 10 hari lah abis umroh saya saya pergi dari rumah. Saya dapat kerjaan di Kobe Multifarma waktu itu buat public relation, dan bagusnya waktu itu saya di hire langsung sama Pak Beni Winata. Jadi waktu itu memang Kobe ini baru yang farmasi, jadi waktu itu saya ada divisi baru dan bener-bener baru ya. Jadi waktu itu saya sampai ke Malaysia buat bikin itu produknya segala. Jadi dari awal dari situ saya belajar kalau banyak belajar tentang marketing, komunikasi dan PR, terus banyak belajar juga Allah tuh akan buang orang yang nggak baik di hidup kita gitu. Saya dari kecil berpikir kalau saya hidupnya lurus-lurus aja, sekolah, saya dapat ranking, saya baik, saya kuliah, saya menikah, nggak ada yang buruk, saya bantu orang, saya di lingkungan yang baik. Kok tiba-tiba umur 28 tiba-tiba Allah ngasih cobaan gitu. Padahal dulu saya ya udah lurus-lurus aja, punya anak, melahirkan baik-baik aja, nggak kekurangan. Yeah. Allah kan kasihnya kan jalannya beda-beda nih gitu. Dari situ juga. Waktu berdoa di umroh itu udah ada masalah sebelumnya berarti ya? Iya. Oh tapi hebat juga, maksudnya bisa move on, bisa. Sekarang ada perasaan masih dendam gak mau sama mantan? Kalau dendam sih enggak ya. Dendam saya adalah selama 12 tahun itu suami saya kan baik ya. Nah mungkin kemarin berapa bulan lagi sakit aja gitu, jadinya mungkin tapi rasa cinta atau masih respect masih ada, karena kan selama 12 tahun dia baik aja ya. Jadi untuk memaafkan sih memaafkan, tapi mungkin tidak dendam, karena selama 12 tahun pun dia baik ya sama saya, gitu, baik sama anak-anak gitu, ayah yang baik. Jadi kalau untuk dendam sih enggak gitu. Rasa sayangnya juga masih ada disimpan gitu di hati, karena dia juga bapak anak-anak gitu. Jadi pada saat kita sakit salah satu guru saya bilang seperti ini, suami kalau lagi melenceng itu lagi sakit. Nah sakitnya itu harus kita nih yang bantu gitu, untuk mulihin dia gitu. Jadi mungkin kemarin dia lagi sakit, sekarang walaupun toh dia akan menikah dengan ibaratnya selingkuhannya, tapi tetap aja dia lagi sakit kemarin. Kita semangat. Udah menikah belum Kak? Kayaknya sudah ya, saya belum nggak tahu. Tapi ini sih yang aku tahu, kalau emang mudah melepaskan kayak gitu, nggak ada rasa dendam tuh, jadi jatuhnya nggak sakit ke mamsikinya. Jadi mamsikinya tuh jadi let it go aja, mudah aja gitu loh. Tapi kan beda sama ada yang mungkin nyimpen banget gitu loh, sampai kayaknya gini banget sih gitu nih orang, kebangetan banget sih gitu, jadinya malah nggak bisa move on dan nggak bisa produktif gitu. Ada kan yang kayak gitu? Nah kalau kayak gitu ada tipsnya nggak Mams? Tipsnya sih ya itu tadi kan saya bilang kalau suami itu waktu kayak gitu lagi sakit nih, selalu lihat kebaikan suami. Iya betul kan, sama saya menikah
pasti ada juga dong dia kebaikannya nih sama kita gitu. Ya, Jadi selalu buruk ingat, semua gitu ya. iya gitu. Dan dia tuh ayah dari anak-anak kita, gitu. Ayah dari anak-anak kita, jadi kita harus tetap respect sama dia gitu. Memang kita tidak bisa memaafkan dia secara apa ya, secara misalnya dia maafin banget itu pasti ada rasa sakit gitu, apalagi sama perempuan yang kalau aku kan memang secara langsung ya memergoki dan melihat perempuan yang dinikah yang dia hidup sampai sekarang itu kan sama perempuan yang sama, rasa sakit pengen mukul juga enggak, tapi dulu waktu saya mergokin dia juga enggak saya apa-apain gitu, maksudnya saya pas ngelihat rumahnya dia yang kayak gitu, saya malah berpikir kesian nih perempuan gitu. Ternyata dia deketin suami saya butuh uang juga gitu. Jadi saya kayaknya kalau marah sama dia, mukul dia, kayaknya saya nggak baik banget gitu. Jadi waktu itu adalah yang suami deketin, yang suami deketin itu umurnya 40 tahun. Saya waktu itu masih 28 yang mau 29. Jadi saya pikir kalau saya pikir kalau sopan ya main lebih tua gitu ya. Iya, jauh gitu umurnya ke perempuan itu 40. Saya pikir ya mungkin dia memang butuh uang waktu itu dengan kondisi rumahnya yang kesian waktu itu. Saya nggak tega untuk mau dalam waktu pokoknya saya harus jambak, saya harus pukul. Pas saya ngeliat dia malah saya kesian sama dia gitu, ya Allah, ternyata dia butuh uang buat anak-anaknya gitu. Berarti mungkin dia milih suami saya karena terlihat suami saya punya uang gitu. Padahal kan ya nggak kayak gitu, juga harta bersama gitu. Iya. Jadi pokoknya Mam, hebat banget bisa sampai di fase ini tuh keren, luar biasa banget. Nah itu kan berarti udah 3 fase terlewati tuh, penyembuhan, membangun diri, terus akhirnya memilih. Nah yang keempat ada fase lain atau udah 3 ini? kalau aku sih udah ngalamin fase ketiganya ya. Jadi untuk saat ini memang aku belum berpikir untuk fase memulai hidup baru ya, misalnya menikah lagi atau gimana. Tapi kalau para moms yang mau menikah lagi setelah fase itu silakan, karena kan yang tahu diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang bilang aku pengen nyobain pacaran lagi nih setelah kita jadi single mother, itu juga nggak baik ya. Saya juga maksudnya memang sekarang kalau misal kita lebih enjoy ya, misalnya ada yang deketin kita bisa milih-milih, atau kita juga bisa kenal si calon kita gitu, karena kita kan udah tahu nih dulu sakitnya di mana, nanti kita nyarinya kayak gimana. Tapi kalau aku saat ini bingung juga gitu ya, Mam. Jadi dulu ya. Iya, kalau aku masih kan ada beberapa orang juga yang memutuskan untuk udahlah ngurusin anak aja. Iya. Kalau perempuan bisa hidup sama anak, ya kalau perempuan bisa hidup sama anak tanpa menikah ya, jadi maksudnya nggak masalah sih ya, itu selama kita baik-baik aja, pekerjaan kita juga lingkungannya baik-baik aja, jadi hidup normal ya untuk jadi single mom di era sekarang tuh lebih baik. Jadi orang nggak ada konotasi buruk gitu. Misalnya kalau dulu kan maksudnya janda apa suka godain ini, enggak sih Mam. Kalau di kantor saya alhamdulillah kita justru ketemu sama orang-orang yang memang mengerti agama. Jadi kita suspend diri, aduh aku tuh nggak punya suami ya, nanti gimana, enggak sih Mam. Jadi percaya diri aja. Banyak kok lingkungan yang respect sama single mother. Dulu malah kalau di ACT di single mom ini kita dapat kayak tunjangan untuk duda atau janda. Ada sebagian kantor juga yang memberikan tunjangan kepada janda atau duda ya, atau single mother atau single parent. Itu jadi nilai lebih untuk ngebantu kita juga gitu. Jadi kan kadang kita butuh dadakan ya, beda dengan yang ada suaminya bisa punya tabungan berdua. Tapi kan kalau single mother adalah kita benar-benar nih sendiri nih, kita bulan Juli nih bayar buku gitu, bayar ini anak gitu. Nah, dan qadarullahnya Allah masih kasih kepercayaan saya, walaupun anak-anak kadang sama suami, anak-anak yang minta mah belum bayaran nih, papa nggak mau bayarin, ya saya bayarin lagi, saya ngambilin buku lagi gitu. Jadi selama kita masih ya udahlah ya, kita anak kita juga kadang mereka, mama ada buah vita nggak di ACT, kirimin dong mah buah vita, kakak pengen yang kemarin, ya udah kita kirimin walaupun dia tinggal sama papanya. Mama kakak mau masker nih yang kemarin. Pindah-pindah nih kalau nggak sama Mam Kiki sama ayahnya. Sama ayahnya ya. Yang sulit sebenarnya di anaknya kan dalam menerima masa perpisahan ini, maksudnya itu
itu Mbak Vicky ngejelasin ke anaknya kayak gimana tuh? Kalau aku sih justru anak-anak yang minta bisa ya, jadi sering dipukul, anak-anak bilang udah lah mah udah gitu, pak udah papa jahat kita tinggalin aja gitu-gitu sih, anak-anak gitu yang nguatin gambar, terus apa ya, terus kalau dulu kan anak-anak memang banyak sama ayahnya ya, karena suamiku tuh dulu sempat 2 tahun setengah atau 3 tahun gak bekerja, jadi praktis aku yang bekerja, jadi mereka sama anak-anak di rumah sama suami ya, jadi kedekatan emosional memang dibangun suami ke anak, bukan saya dengan anak. Jadi lepas di ASI, saya langsung bekerja. Jadi suami dia sempat nggak bekerja, jadi mengurus itu 2 anak gitu. Jadinya memang kedekatan secara emosional memang suami nih mams gitu. Jadi kita juga harus tahu nih, ini anak nih deketnya sama siapa nih, sama kita atau sama suami. Kalau dulu aku dulu aku banyak banget yang nge-DM, kenapa sih aku tuh bisa punya pekerjaan, punya usaha, tapi keluarga baik-baik aja. Nah, dulu aku sama anak-anak tipikal adalah kita punya buku diary tuh, Mam. Jadi buku diary-nya adalah si kakak dan si adik itu akan nulis ke kegiatan dia sehari-hari. Karena kan aku kan bekerja ya, otomatis aku nggak mungkin standby nelfonin dia ngapain. Nah, di buku diary itu adalah mereka nulis. Nanti aku baca nih setiap malam. Oh, si kakak habis gini, kakak habis dinakali nih sama temennya, kakak nih habis lomba menang gitu. Jadi itu dari sejak waktu masih menikah atau udah menikah sampai sekarang juga masih sih mau kita lakukan. Jadi aku bikinin jurnal Siva sama Safina namanya, mereka nulis di situ. Jadi aku tuh tahu oh si Siva nih lagi kecewa atau lagi marah atau lagi ada berantem. Jadi anakku yang pertama itu adalah punya gangguan disorders of mind people, Mam. Jadi dia itu ketakutan sama orang lain. Jadi Siva itu bisa nangkep pelajaran dari suara aja dulu. Nah, dulu aku taunya waktu dia SD kelas 1, Siva tuh nggak pernah nangkep pelajaran ya, katanya gurunya kenapa, dan dia kalau dilihat agak nggak konsen. Terus saya coba tes dia, ternyata IQ Siva tuh tinggi sekali. Oh, berarti dia bisa nangkep pelajaran. Nah, tapi kenapa dia suka nggak konsen? Ternyata dia hanya bisa mendengar mendengar gurunya, tapi nggak bisa belajar dari buku langsung. Siva anak saya yang pertama, dari situ saya kasih dia rekaman. Dulu ada kayak Sony, jadi setiap gurunya dia ngerekam kayak recorder. Nanti kalau misalnya dia mau ngafalin Anaba, dia ngomong di rekaman, dia dengerin, tapi dia nggak baca buku. Pas semester kedua dia langsung merasa ranking 2, selanjutnya dia terus ranking 1. Oh, jadi dia nggak bisa baca kayak adiknya, kayak saya. Jadi dia dijelasin. Jadi saya di rumah saya nyediain banyak banget tuh rekaman-rekaman. Saya sempat nangis juga, kenapa anak saya yang ini IQ-nya tinggi tapi nggak bisa nangkep gitu, baca buku langsung gitu. Akhirnya waktu itu aku kasih rekaman dan aku kasih buku, dia gambar. Jadi setiap gurunya jelasin dia akan gambar, dia akan visualisasikan di rekaman itu. Saya sempat marah juga, kenapa ya, saya dari kecil rankingnya baik, suami juga baik, dan saya juga terlahir dengan keluarga yang S2, S3 ya. Waktu itu kakek saya sempat kuliah di Mesir juga. Kenapa cicitnya justru konsentrasinya berbeda visual, tapi di situ saya tetap mungkin bisa cari cara lain ya, Allah tuh nggak mungkin kasih cobaan kayak gitu kan. Dan ternyata saya berhasil gitu. Siva tuh saya kasih tahu gurunya, Siva hanya bisa mendengar gitu. Dia tidak bisa baca buku seperti teman-teman lainnya, dia hafal dari buku, dari tulisan dia nggak bisa. Pas ada psikologi sama waktu pas mami bisa ya. Jadi mereka fine aja. Dia sempat turun kan rankingnya 6, tapi setelahnya bisa bangkit lagi gitu. Jadi kenalin si kondisi anak juga nih, Mam. Jadi ada beberapa mas yang kadang nge-push anaknya gitu. Kalau saya tahu kalau anak saya yang kedua tuh tomboy, tapi dia hanya bisa baca buku, dia malas dengerin orang. Kalau yang kedua, yang pertama kebalikan, hanya bisa dengerin tapi tidak baca. Kalau Safina juga tomboy ya, dia sukanya olahraga. Dulu saya juga sempat pulang kerja nyari ini anak kemana gitu, dia ada di pohon main galak. Saya bingung, saya dipanggil ke sekolahan, kenapa Safina nendang teman kakaknya, karena teman kakaknya katanya ngatain kakaknya. Akhir Safina bilang gini, Mama, aku habis nendang temennya kakak ngatain kakakmu, Safina nendang aja. Jadi kita harus tahu ya kondisi anak. Nah, si Safina ini berbeda, dia pintar banget ngafal, hafalannya cepet, saya kasih buku dia cepet ngafal. Nah,
Jadi di situ saya berusaha berdua tuh untuk punya solusi ya. Jadi saya sama suami waktu itu berpikir kalau kita harus ada solusi nih Pak, anak-anak nggak bisa gini gitu. Jadi saya balik, saya kasih tahu gurunya, dan alhamdulillah mereka berdua, si kakak dia tetap unggul di mata pelajaran, tapi dia juga jago melukis. Si Ade olahraganya baik karena si Safina itu jago renang sama jago bela diri karena dia pencak silat, tapi tidak mahir di mata pelajaran. Safina selalu menduduki ranking 13, 14, 15, 20 malah. Tapi olahraga dia unggul. Si kakak beda lagi, 1 sampai 6 dia selalu unggul. Dia suka juga lomba-lomba, dia selalu menang. Saya udah bingung tuh di rumah tuh naruh piala tuh di mana tuh si kakak tuh, karena dia menang mulu. Tapi si anak beda. Jadi harus dikenalin juga Mam sama si anak-anak nih. Ya gitu. Jadi kita harus. Nah, selama sudah bisa ini urusan di sekolah gitu ya, tetap bagi tugas gitu, atau semuanya Mams aja, atau hubungannya masih baik atau gimana? Kalau hubungan itu sih masih baik ya, karena kan suamiku bekerja di instansi pendidikan. Ya, jadi mertuaku dulu kepala sekolah. Paham ya? Iya, udah paham nih Mam. Jadi kita juga tipe orang yang concern banget sama pendidikan. Jadi kita tuh di rumah tuh, aku kan doyan banget baca buku. Nah, kalau suamiku tuh doyan banget digital. Jadi suamiku kan IT kan, S1-nya dari D3, S1, S2-nya dia memang IT. Jadi kami padukan antara digitalnya sama kita pemahaman juga. Jadi anak-anak tuh kadang di rumah dia tuh dari kecil udah paham coding. Si Safina itu dia tuh nih kayak bapaknya ngapain gitu. Ma, aku tahu nih Ma cara cloningin WhatsApp dari papa. Mama coba cloningin aja. Dia yang ngajarin. Papa nih Mama, kakak adik tahu nih password laptopnya papa gitu. Mama buka aja gitu, bankingnya gitu. Anakku yang kayak gitu karena dulu yang masih relatif lumayan masih kecil ya, mesti udah paham udah paham ya. Iya gitu, jadinya dia terus cara pokoknya. Terus kita di rumah juga ada, kita di rumah tuh ada papan cinta namanya dulu. Kenapa aku nyebut papan cinta? Jadi di situ tuh ada yang kita kesel apa kita tulis di kertas, kita tempel di sana gitu. Jadi misalnya anak adikku kesel sama kakaknya, Mama si kakak gini nih barangnya gini-gini, kakak tuh terlalu rapi mah, gue naruh ini nih harus rapi gini. Nanti si kakaknya marah, adik tuh bau habis main lari-larian gitu. Jadi ada papannya ditaruh di situ. Jadi kita semua setiap hari baca gitu. Dan aku pun juga gitu. Jadi walaupun Mam sibuk, mereka tetap terekspresikan ya. Maksudnya jadi psikologi dari perpisahan Mam sama ini jadinya nggak mempengaruhi psikologis anak, karena mereka masih bisa bareng-bareng gitu loh. Nah, sebenarnya Mam dari itu ngelepasin, maksudnya nggak ada dendam di antara kalian gitu loh. Soalnya kan ada yang sampai kabur-kaburan bawa anaknya, ada yang kayak gitu, ada yang sampai suaminya nggak boleh ketemu sama anaknya dan lain-lain gitu loh. Nah, sebenarnya Mam Kiki masih kayak Gisela sama Gading loh. Masih mau ngurus anaknya bareng-bareng gitu loh maksudnya. Kemarin juga sempat yang lain enggak ya, sebenarnya sempat juga sih itu ada ya, sempat kayak rebutan ini anak-anak gimana. Tapi pas berjalannya sama waktu juga aku juga sibuk kan di ACT kerja, suami kan WFH. Ya udahlah, di suami aja dulu, anak-anak nanti baru sama saya kalau saya libur gitu. Jadi kondisiin anak-anak nyaman, terus ditanya anaknya. Jadi kadang seorang ibu tuh lupa gitu nanya sama anaknya gitu. Padahal itu yang penting, kamu maunya ngapain, kamu maunya sama siapa, ditanya, nanti dia akan jawab sendiri. Itu tuh yang penting nanya anak. Karena aku tuh kan orangnya anak juga punya keinginan kan, cuma kadang mamanya atau papanya ngatur mau-maunya dia, kadang gitu ya. Jadi intinya supaya lebih produktif apa nih Mam? Jadi pertama tadi udah kan tiga fase tadi ya, pertumbuhan, bangkit, dan akhirnya memilih apa kedepannya kayak gimana. Terus supaya tetap produktif kayak gimana nih? Kan life must go on ya nggak sih? Nggak harus sedih-sedih terus, dendam-dendam terus sama mantan suami. Buat apa juga, dia juga nggak mikirin mungkin kan, dia kan daripada dipikirin gitu loh. Mending harus produktifnya tuh kayak gimana? Apa belajar maafin dulu? Ya udah, nggak usah dipikirin lagi, ya udahlah terserah dia dulu, masa lalu gitu, nggak usah dipikirin lagi atau gimana. Ada tips-tipsnya nggak Mas?
Kalau mau jadi yang produktif adalah kita kenalin hobi sama kesukaan kita, Mang. Kalau udah di fase ini adalah kita fase yang dimana kita harus berjuang nih menghasilkan sesuatu. Jadi pastiin diri kita tuh sukanya apa, maunya apa, hobinya apa, mau bekerja di bidang apa biar lebih produktif. Karena kalau kita berpikirnya enggak apa ya, sedih terus gitu ya, dendam terus ya nggak maju-maju ya jadinya ya. Iya betul, kita harus tahu dulu nih, kita udah di fase ya harus udah bergerak nyari uang banyak buat diri sendiri dan anak-anaknya. Jadi pastiin hobinya apa, mau bekerja di bidang apa, luangkan waktu sekeras mungkin untuk mencapai yang terbaik di bekerja ya, karena kalau kita nggak maksimal, kita udah gagal di rumah tangga, udah gagal jadi seorang ibu. Masa kita di karir nggak gagal juga sih, kan nggak mau dong kayak gitu. Jadi di karir ini adalah kita berusaha keras untuk kita baik gitu. Maksudnya kalau saya gini, apa yang saya pegang itu harus jadi yang terbaik. Minimal orang-orang kenal saya di kantor. Jadi kita harus kayak saya harus gini, minimal di kantor tuh harus ada 10 orang yang kenal saya. Kalau tidak ada 10 orang yang kenal saya, berarti saya belum terkenal, saya belum bekerja dengan terbaik gitu. Jadi pastiin lagi kita harus melakukan yang terbaik lagi. Dan alhamdulillah pekerjaan saya jadi masih paling alhamdulillah baik. Ya, benar banget, Mam. Jadi tuh memang semesta tuh apa ya, tergantung kita ya. Maksudnya kayak tadi aku dengar cerita Mams, di saat Mams kesulitan parah gitu kan, banyak teman yang bantu ya nggak di saat itu. Terus udah gitu ada aja bantuannya gitu loh, nggak cuma nggak jadi kesepian sendiri, nggak jadi sendiri gitu loh, dan ada aja temennya yang bantu. Jadi kayaknya menurut aku sih itu balik dari rasa Mams buat legowo ya. Balik lagi kan maksudnya emang yang paling susah tuh di masa penyembuhan. Jadi orang tuh kayak nggak bisa terima, dendam terus sama mantan suami, bikin jadi semesta tuh jadi buruk juga ke dianya gitu loh. Jadi nggak dapat banyak ya, nggak dapat banyak kebaikan. Tapi kalau misalkan Mams ya nggak dendam, mau maafin mantan suami gitu kan, terus ya udah sih gitu, mau apalagi sih yang dipermasalahin gitu kan, jadinya Mamsnya juga dapat banyak kebaikan dari banyak orang. Dan Allah tuh benar-benar jagain Mams banget gitu loh, dari orang-orang yang pengen buat jahat sama Mams, tapi kayak kalau dendam kayaknya mungkin kebalikannya yang akan terjadi ya. Ya emang single mom ini kalau dilihat itu tuh kayak mudah ya, sebenarnya berat banget sih ya. Kalau aku sendiri, aku nggak tahu ya kalau misalnya para moms atau bunda-bunda di lain, karena fase ini tuh fase yang berat banget nih Mam, buat diri kita sendiri. Menerima keadaan tuh berat banget, mencari pekerjaan juga berat. Walaupun saya waktu itu kondisinya adalah gampang dapat pekerjaan ya, itu saya termasuk kategori yang gampang, tapi itu juga beradaptasi dengan konotasi buruk kita single mother itu tuh berat banget. Jadi kita sama-sama bangkit lah ibaratnya, itu untuk buat kita sama anak-anak gitu, senangin diri sendiri. Kalau saya sekarang tuh berpikir gini, kerja yang paling baik, biar semua orang kenal saya, makan yang paling baik, paling enak, belanja paling enak, paling baik. Keempat adalah senengin diri sendiri. Apa yang buat kita senang, kita itu lakukan, karena nanti pada saat kita mau menikah lagi itu tuh akan jadi dibuang lagi gitu. Jadi kita akan harus sama suami, sama anak-anak gitu. Sekarang nikmatin kehidupan moms, kita single, kita punya anak, senangin kita dan anak-anak. Ya udah, kalau kita dapat uang ya habiskan buat anak-anak, habiskan buat pendidikan anak-anak, habiskan buat makan. Cintain diri sendiri. Nanti fase ini akan berakhir lagi jadi fase buat pernikahan. Ini kita pasti akan ceria. Aku udah seneng nih kemarin, aku mau ke ibadah lagi ke surga, aku harus senengin suami lagi dan anak-anak. Nah itu kan jadi kayak udah kita lakukan gitu. Sebenarnya sih masa single mom itu ada enaknya juga ya, ada nggak enaknya mungkin ya sendiri ya. Tuh kalau dideketin sama laki-laki kita juga agak minder, ini mau kayak sama kita gitu. Nanti kan kita juga kan punya anak. Yang penting
nggak nyoba ya, maksudnya Iya, jangan jadi benci sama laki-laki atau gimana, maksudnya nggak boleh juga kayak gitu karena kan moms juga masih muda gitu kan, mungkin anak-anak juga masih butuh figur ayah. Yang penting intinya keluarga bakal bahagia kalau momsnya juga bahagia. iya nggak. Itu Kondisinya kita kuncinya. agak marah-marah sih kalau pas setelah bercerai. Aku agak lebih marah-marah, lebih sensitif, lebih apa ya, lebih kayaknya apa-apa tuh maunya gegas aja. Tapi itu fase-fase emang kita lewatin sih, Mam. Jadi jangan luapin aja dulu. Misalnya kita lagi salah sedikit meluap, malah sedikit gitu. Tapi itu memang kondisi yang Tapi jangan kelamaan, jangan bertahun-tahun. Karena kalau betul. bertahun-tahun nanti jadi penyakit, bikin imun tubuh kita jadi down, jadi hatinya jadi mati juga kan, nggak bisa ngelihat lawan jenis, langsung kesel sendiri gitu kan. Oke. Thank you banget, Mams. Kita nggak nyangka loh udah 1 jam loh ngobrol ini, seru banget. Nanti kapan-kapan kita bahas ngomongin hal yang lain, tapi intinya yang bisa aku ambil adalah memang setiap single parent, single moms itu mau nggak mau pasti akan melewati 3 fase tadi ya, penyembuhan, bangkit diri, dan memilih mau kemana jalurnya. Apakah menikah lagi atau tetap sendirian, tapi yang harus dipastikan adalah nggak usah ada rasa benci atau dendam lagi sama mantan, karena itu bakal bikin semesta jadi ngasih hal yang negatif balik ke kita. Tapi kalau kitanya let it go, ikhlas, semesta juga bakal ngasih hal yang positif. Bener ya? Iya benar. Jangan khawatir. Thank you banget ya, Mom Kiki. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Selamat bekerja dan terus produktif. Salam buat Safrina sama Siva. Oke, semoga Mom Kiki mendapatkan yang terbaik, terserah mau jodoh yang baru atau karir yang baik. Oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.